Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Yang saya hormati Ibu Rate, Dr. Rate Juliati, saudara-saudara mahasiswa yang mengikuti mata praktikum manajemen sumber daya manusia, manajemen operasional dan manajemen strategik yang berbahagia. Sebelumnya marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga pada kesempatan ini kita bisa bergabung dalam acara pembekalan praktik manajemen sumber daya manusia dengan tema peran penampilan dalam menunjang keberhasilan karir di dunia bisnis. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia, pada kesempatan ini alhamdulillah kita kedatangan Ibu Dr. Rate Juliati yang nanti akan memaparkan seluk-beluk tentang penampilan, bagaimana yang harus kita lakukan khususnya nanti kalau apabila kita bekerja di suatu perusahaan atau di instansi tertentu. Nah, saya di sini sebagai pemandu acara dan sekaligus sebagai Kepala Laboratorium Manajemen yang menyampaikan selamat mengikuti, dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan bekal kepada para praktikan yang semester ini pada gelombang 2 itu mengikuti praktikum, sehingga nantinya itu memperoleh bekal praktis tentang apa yang harus dilakukan apabila nanti sudah bekerja. Nah, ini perlu kami sampaikan kepada Ibu Rate bahwa tadi pagi itu kita juga mengundang praktisi. Jadi praktisi Mas Wahyu, ya, alumni manajemen prodi manajemen FEB UMM yang kebetulan sudah menjadi salah satu direktur itu di perusahaan yang cukup besar di Pasuruan. Dan tadi itu temanya itu berkaitan dengan masalah perekrutan tenaga kerja di perusahaan. Nah, sekarang ini pengembangannya apabila sudah bekerja, ya ini harus menampilkan bagaimana sehingga nanti bisa menunjang keberhasilan karir. Saya kira itu sebagai pengantar, dan untuk kegiatan ini nanti Bu Ratih kami persilakan untuk menjelaskan. Yang pertama berkaitan dengan apa sih arti penting penampilan itu dalam menunjang karir dalam dunia bisnis. Lalu yang kedua itu juga langsung praktek, ya. Jadi praktek bagaimana cara berpakaian, ya. Jadi memilih kombinasi pakaian yang bagus, yang nyaman, ya, sehingga nanti itu dari pakaian itu bisa tercermin bahwa di dalamnya itu ada semangat kerja, etos kerja yang tinggi. Terus yang lain juga penampilan, termasuk nanti cara duduk, berjalan, ya, dan mungkin cara berkomunikasi, ya, sehingga ini nanti sebagai satu kesatuan penampilan itu nanti bisa mendukung bagaimana menjalani karir dengan sukses. Ya, saya kira itu Bu Ratih. Untuk selanjutnya kami menyampaikan terima kasih dulu. Ini Bu Ratih ini sibuk, dan perlu kami informasikan bahwa Bu Ratih ini di Universitas Muhammadiyah Malang itu sekarang itu menjabat sebagai asisten khusus rektor bidang kerjasama dan pengembangan sumber daya manusia. Jadi Bu Ratih ini dalam konteks ini itu menjadi praktisi, ya, menjadi praktisi, ya. Sehingga nanti itu di UMM ini Bu Ratih dari dulu memang kami juga banyak belajar ini bagaimana itu waktu jadi dosen muda, ya, termasuk sudah dosen tua ini bagaimana penampilan sehingga meyakinkan, ya, di depan mahasiswa, di depan khalayak dan seterusnya. Nah, saya kira itu Bu Ratih, dan monggo nanti bisa langsung mempresentasikan dan sekaligus bisa memberikan komando ini bagaimana mahasiswa yang menjadi peragawan dan peragawati itu menjadi penampil untuk kegiatan ini. Monggo Bu Ratih. Terima kasih Pak Warsono sebagai
Kepala Laboratorium Manajemen UMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berbincang-bincang sekaligus memberikan tukar-menukar informasi. Kami di sini adalah pernah jadi mengawali bekerja, ini memang sangat berkaitan dengan apa yang akan kita bicarakan hari ini. Jadi perlu saya sampaikan bahwa laboratorium manajemen ini adalah Anda diperankan menjadi seorang CEO yang nantinya oleh laboratorium manajemen ini diantarkan melalui suasana yang berbeda dengan di kelas. Nah, karena berkaitan dengan nanti Anda akan dilepas ke dunia kerja, maka anggap saja waktu Anda ini berada di lab ini merupakan simulasinya. Nah, jadi tolong sekali lagi, kenapa di lab ini harus wajib pakai baju kebesaran gitu ya, dalam artian baju yang formal. Ini salah satunya adalah kita ingin memerankan diri saat praktikum agar suasana yang sakral di dalam lab ini memang betul-betul akan mengantarkan Anda nanti ketika Anda berada di dunia kerja begitu. Tema kali ini adalah peran penampilan menunjang kesuksesan kesuksesan karier dalam dunia kerja. Jadi sekali lagi tema ini akan sangat match apabila Anda pahami kemudian Anda laksanakan. Itu akan nanti membawa Anda untuk setelah keluar dari UMM ini akan bermanfaat sekali. Baiklah, untuk materi kali ini ada 3 poin saja. Yang pertama, pentingnya penampilan dalam menunjang karier. Kemudian yang kedua, tata cara menjalin hubungan kerja yang profesional seperti apa. Jadi saat Anda nanti dimulai di kelas pun juga kalau ngomong dengan temannya harus jangan seperti Anda di kelas yang di luar lab. Jadi peragakan sesuai dengan suasana kantor yang ada di dalam lab ini tadi. Kemudian teknik memilih dan mengkombinasikan antara hijab dan juga bagi laki-laki dasinya. Karena peragaan ini adalah sama nanti, hanya saja saat di lab ini Anda memperagakan dengan jasnya jas merah gitu. Nanti kalau di dunia kerja itu jasnya jas yang sangat umum dan sifatnya internasional, warna-warnanya seperti itu. Baiklah, yang pertama, pentingnya penampilan dalam menunjang karir. Ini saya mengambil moto gitu ya, be a good Islamic performance. Tolong ini menjadi ciri khas dari mahasiswa atau praktikan jurusan manajemen, agar selalu ada dalam diri Anda bahwa bagaimana Anda berpenampilan sebagaimana layaknya kita sebagai seorang muslim ya. Jadi perilaku-perilaku apa yang harus kita lakukan sehingga itulah cerminan dari perilaku Islami. Baiklah, yang pertama, Anda harus menyiapkan diri bahwa menjadi seorang di mana Anda berada, agar supaya Anda siap bekerja di mana saja, perlu ada kiat satu kata, yaitu Anda harus menggunakan kata me. Ya, me. Jangan kata di, tapi me. Me itu bisa melayani, memperhatikan, memberikan manfaat, yang sifatnya adalah memberi, seperti itu. Sedangkan kalau di itu minta dilayani, minta diperhatikan, nah itulah yang sering orang tidak siap untuk
saat dia bekerja, dia selalu ingin diperhatikan, padahal kalau Anda bekerja, Anda harus melakukan jadi memperhatikan, memahami, mengerti, dan sebagainya. Nah inilah, jadi Anda harus punya kiat bahwa saya harus siap menggunakan kata kalau saya ingin khususnya yang di bidang jasa ini, khususnya yang paling Kemudian selain itu, karena kita Islami ya, jadi benar-benar melakukan sesuatu itu ibadah. Jadi kalau kita bekerja nanti satu tempat, itu selangkah demi selangkah itu ibadah semua. Jadi dengan ibadah kita otomatis harus dari hati. Jadi keikhlasan bagaimana kita mengerjakan sesuatu. Jadi nanti kalau Anda bekerja mendapatkan penghasilan, itu semata-mata harus dihubungkan dengan bagaimana kita beribadah. Jadi insya Allah apa yang Anda dapatkan nanti bisa barokah, menjadi barokah. Untuk ini selanjutnya tentunya kita punya idola ya, idola orang Islam itu ya Nabi Muhammad ya. Saya mengatasnamakan atau menyingkat dengan FAST. Ini kalau dalam bahasa Inggris ini fast. Menjadi orang itu insya Allah dia akan berhasil bila mana dia cepat untuk menanggapi, cepat untuk bereaksi, cepat untuk berubah, pokoknya cepat isinya. Nah ini kita harapkan bahwa kepribadian praktikan manajemen FEB UMM ini benar-benar pelan-pelan harus merubah dirinya menjadi sesuatu dilakukan dengan cepat. Ya, jadi yang paling dekat saja saat Anda dipanggil mungkin sama orang tua, biasanya dipanggil, anaknya disebut namanya, kadang-kadang tidak menjawab. Nah begitu orang tua memanggil aja, Anda cepat menjawab, itu senang sekali. Nah ini nanti kebiasaan Anda saat Anda bekerja, Anda tidak boleh telat, dalam artian terlambat. Karena kalau terlambat nanti Anda akan ditinggal, seperti itu. Nah apa saja yang harus ada? F ini adalah fatonah. Fatonah itu lebih cenderung bahwa Anda harus cerdas. Cerdas itu adalah sesuatu yang akan mengangkat diri Anda untuk lebih berkualitas. Jadi saat Anda praktikum nanti, fokus. Saat Anda ini fokus, sehingga kecerdasan itu tidak akan bisa didapat kalau Anda tidak fokus. Nah jadi kemudian Anda harus kritis kalau ingin menjadi seorang CEO, karena di lab ini Anda diperagakan menjadi seorang CEO yang nantinya lulusan S1 itu targetnya sebenarnya adalah menjadi manajer, minimal jadi manajer. Tetapi harus mengalami dari yang bawah sehingga saat menjadi manajer dia benar-benar bisa soft itu. Kemudian selain inovatif dan lain sebagainya, maka dia harus juga apa yang dilakukan itu harus amanah. Sesuatu yang diperankan, misalnya nanti pada waktu Anda praktikan ada tugas-tugas apa, Anda sesuaikan dengan apa yang diminta oleh instruktur atau dari lab, Anda bisa mengemban dengan baik. Jadi amanah dini Anda dapat dipercaya, Anda sopan santun, rendah hati dalam menjalankan tugas. Jadi saat Anda mengerjakan kasus-kasus, mengerjakan pekerjaan, tolong benar-benar belajar bisa dapat dipercaya. Artinya di sini instruktur akan melihat nanti bahwa Anda saat presentasi pun kita harapkan benar-benar satu grup masing-masing orang ini akan satu persatu akan dinilai. Jadi usahakan Anda harus yakin dan percaya diri bahwa Anda bisa melakukan itu. Kemudian selain itu sidik, ya sidik di sini bersifat jujur dalam praktikum ini diperlukan sekali, karena ini nanti akan berdampak pada saat Anda setelah bekerja nanti. Contoh yang mungkin
bisa jadi pada waktu Anda bekerja dalam satu grup ini, kadang ada yang tidak jujur dalam artian untuk melakukan sesuatu sehingga bisa menampilkan yang terbaik, tetapi kami berharap bahwa saat Anda dalam satu grup nanti, Anda harus benar-benar kompak dan bisa saling mensupport di sini. Kemudian untuk yang tabligh ini mampu menyampaikan informasi yang benar, jadi komunikasi ini ternyata di dalam kita adalah makhluk sosial. Kalau tidak bisa menyampaikan sesuatu dengan baik, maka kita tidak akan kelihatan bahwa kita berkualitas seperti itu. Jadi ini fase ini basically dari kita sebagai orang Islam punya basic seperti ini. Tetapi setelah saya amati beberapa indikator dari ajang Miss World itu ternyata tidak jauh dari fase ini tadi. Kita lihat. Ya, ini. Nah, inner beauty. Pertama inner beauty. Inner beauty itu berarti kecantikan atau kejujuran atau sifat yang terbaik dari dalam itu seperti apa. Jadi tidak cukup hanya berpenampilan yang baik, tetapi baik luar dan dalamnya. Dan ini salah satu indikatornya brain. Tadi kan fatonah, kecerdasan, ini brain. Cerdas, sopan santun, rasa hormat, energik, dapat dipercaya. Jadi nampaknya sumbernya indikatornya sama, hanya saja akan lebih populer inner beauty yang dari Miss World ini tadi. Kemudian yang kedua beauty. Beauty ini bukan berarti kalau wanita cantik, kalau laki-laki cantik, tidak. Laki-laki yang ganteng gitu ya. Beauty itu apa saja? Ya, ternyata jujur. Orang kalau jujur itu auranya akan terpancar positif. Ya, dia tidak takut menghadapi apapun. Jadi apapun yang akan terjadi dia tidak akan takut karena dia jujur apa adanya dan dia berani untuk melakukan sesuatu. Biasanya orang jujur ini yang membuat orang percaya diri karena dia jujur, dia tidak melakukan sesuatu. Beda kalau Anda tidak jujur kan pasti akan tidak percaya diri dan sebagainya. Kemudian beauty di sini sehat fisik gitu ya, sehat fisik, penampilannya harus dijaga. Jadi menjadi mahasiswa tidak berarti terus tidak rapi. Jadi tetap harus, kalau ini sudah waktunya Anda semester dari 2, 4 ya sampai 6, kemudian yang terakhir 8. Jadi kalau dari awal ini Anda tidak melatih diri dengan beauty ini tadi, rendah hati, ini yang kadang-kadang mahasiswa kadang-kadang lupa pada saat dia presentasi, kalau dia bisa itu bahkan dia ngeremehkan temannya sendiri gitu ya. Nah ini tidak boleh. Jadi tolong dalam satu grup ini yang kompak karena penilaian salah satunya dari lab adalah kerjasama. Nah kerjasama di sini ini yang sudah pengalamannya berarti itu, bahwa saya bilang sama ketua grupnya, saat kamu diperankan menjadi ketua grup, usahakan kamu akan berhasil bila mana kamu membuat teman-temanmu yang tadinya nggak bisa ngomong, dan teman-teman yang lain tuh bisa dapat nilai yang sama dengan Anda. Itu baru Anda seorang pemimpin grup ya. Jadi pernah terjadi itu ada 3-4 grup itu dapat nilai A semua, itu pernah terjadi karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memperhatikan grupnya gitu ya. Itu. Jadi latihannya tuh dari grup dulu. Nah, nanti setelah Anda terjun di lapangan, Anda akan menghadapi kelompok organisasi yang nantinya Anda akan terbiasa dengan itu. Kemudian melakukan sesuatu beauty itu ya tulus, ikhlas, jangan ada pamrih.
Jadi seperti orang ya kalau melakukan sesuatu itu tidak harus nanti kamu tak bantu, kamu membantu saya lah. Nah, jadi ada semakin kita bisa mempermudah orang, maka kita akan dilipat gandakan kemudahan lebih dari yang kita dapatkan. Jadi percaya dengan itu, semakin Anda ngajari orang, semakin Anda terasah pikirannya. Jadi jangan takut kalau ilmumu mbok kasihkan temanmu terus ilmumu hilang, tidak. Justru disitulah kamu nanti dapat barokahnya, akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang ada. Jadi mengasah pikirannya. Jadi selalu berpikir positif. Apapun temannya membuli Anda misalnya, itu sudah positif saja. Nanti lama-lama dia akan mengetahui bahwa siapa Anda. Kemudian behavior, perilaku. Perilaku ini dimulai dari kita kecil ya. Kita sejak bayi itu sudah bisa ngomong ya, walaupun dan sebagainya. Nah, ini kalau sekitarnya tidak melatih kita untuk berkomunikasi yang baik, maka juga akan terdampak pada kita. Nah, komunikasi ini sebenarnya ada dua, satu verbal dan satunya lagi, yang kedua adalah non-verbal. Nanti mungkin karena ini penting. Kenapa kok ini akan saya breakdown lagi? Karena beberapa waktu yang lalu ada penelitian di Amerika mengatakan bahwa dunia kerja sekarang itu nomor satu justru bukan indeks prestasi. Bahkan menurut urutan itu indeks prestasi itu nomor 17. Lalu apa nomor satu? Ya, nomor satu adalah komunikasi. Coba Anda wirausaha, Anda kerja, ikut orang, ikut kantor, kan harus ngomong gitu ya. Ya, jadi nanti akan kita coba, ini berkaitan kenapa mahasiswa yang praktikan harus maju satu persatu ngomong, ini kan ya ini rangkaian dari melatih Anda berkomunikasi dengan baik. Ya. Kemudian yang kedua, selain kata-kata, intonasi, Anda juga harus bagaimana bahasa tubuh ini bisa menunjang penampilan Anda. Oke. Baiklah, kita coba untuk poin yang kedua. Tata cara menjalin hubungan kerja yang profesional. Nah, anggap saja Mas dan Mbak nanti pada waktu Anda diperankan menjadi Anda mempresentasikan hasil kerjaan Anda, itu Anda seakan-akan berbicara di depan ini, di depan audiennya itu ya eksekutif gitu ya. Nah, jadi saat waktu Anda nanti presentasi itu jangan menganggap itu temannya loh ya. Anggaplah itu teman kerja sekantor gitu ya, sehingga beda rasanya. Kenapa kok Anda harus pakai jas, Anda pakai dasi yang laki, kan supaya untuk mensuasanakan, itu penting sekali ya. Nah, bahkan ada penelitian untuk hubungan kerja yang profesional itu letaknya memang di komunikasi, terutama kalau kita melihat verbal ini kata-kata itu cuma 7%. Apa iya? Ya, ini hasil penelitian dari Albert yang mengatakan bahwa kata-kata itu loh sebenarnya 7%. Sedangkan intonasi adalah nada bicara. Itu 38%, kalau di total 45%. Nah, ini nanti di dalam indikator penilaian dari lab ini dinilai ini nanti. Penampilan Anda itu komplit, verbal dan non-verbal. Oke. Nah, sedangkan sisanya 55% itu bahasa tubuh, istilahnya non-verbal itu bahasa tubuh. Jadi pada saat Anda presentasi itu ada versinya macam-macam. Beberapa pengalaman yang lalu tak lihat ada yang diem, tangannya ngececeng gini ya, itu. Ada juga yang kebalikannya, wah tangannya kemana-mana ya, sehingga
terlalu rame. Nah, ini kan enggak boleh. Saat kapan Anda harus bergerak gitu ya. Nah, itu kan lebih indah dilihat gitu ya. Jadi orang meyakinkan. Jadi bahkan ini ya sekedar tahu saja apa ya. Dulu pernah dengar kalau waktu Pak SBY itu ada penata geraknya saat berpidato gitu ya. Jadi ternyata teman yang baik nanti kalau Anda mau presentasi supaya meyakinkan, coba Anda di depan kaca, latihan di depan kaca. Ya, di depan cermin. Pokoknya Anda ekspresi, bahkan kalau perlu senyumnya kayak apa, ditoto, diatur gitu ya. Jadi supaya orang yang melihat itu yakin. Gitu, yakin. Karena terus terang saja kalau kita ketemu orang lain kok ngomongnya sudah nggak meyakinkan, apalagi gerakan tubuhnya terus penampilannya, siapa yang mau percaya? Orang tuh kesan pertama menjadi modal utama ya. Oke ya. Nah ini adalah peran komunikasi ya. Silahkan Mbak Talent, monggo. Iya. Iya, Talent berdua ini adalah mahasiswa yang sedang praktikum ya. Yang satu laki-laki dengan pakaian yang memang standarnya seperti ini, yang satu wanita dengan pakaian yang seperti ini. Jadi tolong diamati bahwa yang wanita boleh menggunakan ini celana ya, boleh rok, boleh celana. Nah, tetapi sepatunya itu jangan pakai sepatu cat. Sepatunya hitam, harus pakai hak. Kenapa kok harus pakai hak? Ini kan untuk bayangno kalau kerja, ya, bayangno kalau kerja. Dan bahkan dulu pernah ada karyawan tingginya kurang, itu tak suruh pakai 7 cm. Ya, karena kan terlalu kecil. Nah, itu juga begitu. Nah, tapi kalau yang ini standar 3 cm saja, itu kenapa? Supaya bentuk badannya ini akan kelihatan saat dia menggunakan hak tadi. Nah, ini penting sekali. Kemudian untuk berdua ini nanti kan Anda akan presentasi ya. Sekarang buatlah teman-teman Anda itu terpesona dengan presentasi Anda, yakin bahwa apa yang Anda pikirkan Anda bisa menyampaikan dengan baik. Oke, ini coba Mbaknya dulu, ya silakan menggunakan verbal dulu ya. Jadi kata-kata dan nada bicara. Jadi kita gunakan, kalau nanti yang Masnya nanti ditambah dengan non verbal ya. Ini Mbaknya verbal dulu seperti apa? Nggih, monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilial Mahiro. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Saudara Mahesa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai PT Ichiban. Terima kasih. Oke, Mbak, mungkin yang melihat Anda cantik ya, tapi kalau nggak senyum tuh rasanya kok sepo gitu ya. Dan juga karena saya minta masih kata-kata dan intonasi, mungkin intonasinya bisa ditambah. Terus senyum dulu. Ya, senyum dulu, kemudian intonasinya ditambah. Coba, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilial Mahiro. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Saudara Mahesa. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai diskusi di PT Ichiban. Terima kasih. Oke. Ya, jadi yang kedua, yang intonasi itu untuk memberikan semangat jadi ya. Jadi tidak datar, tapi dengan tekanan-tekanan nada bicara itu akan membangkitkan suasana dialog antara presentasi dengan audien begitu.
Mungkin yang kedua, kalau tadi saya minta Anda tidak bergerak, nah sekarang ini tiga-tiganya, verbal, non-verbal, kemudian dengan bahasa tubuh. Jadi saat Anda memperkenalkan, itu Anda bisa dengan secara standar saja bahwa rasanya berbeda kalau tidak bergerak dengan bergerak nanti, biar tahu yang lain. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maesa Talafiananda dan rekan saya Saudari Lilial. Di sini kami berkesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari PT Ijiban. Terima kasih. Oke, kayaknya kurang senyum deh Mas. Kalau senyum kan ganteng kamu. Coba, sekali lagi, senyum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Maesa Talafiananda. Di sini saya tidak sendirian dan dengan rekan saya, Saudari Lilial. Kali ini kami berkesempatan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai PT Ijiban. Oke, terima kasih. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, Mbak, coba lihat gambar ini. Nyeneng no ya, Mbak. Jadi cobalah buat dirimu itu memang apa ya, kita pertama kali kaku ya, mau senyum tuh kaku ya, tapi orang yang lihat tuh seneng. Ya kalau ini kan seneng ya, nyeneng no gitu ya. Apa sih? Kan nyeneng no orang kan dapat pahala, ya toh? Nah, jadi jangan sampai begini, namanya Mbaknya siapa? Mbak Lili. Mbak Lili. Lili yang mana ya? Oh, Lili yang melorokan itu. Jangan begitu ya, hati-hati. Pokoknya jangan sampai Lili yang mana? Oh, Lili yang yang murah senyum. Nah, itu kan bagus dia, ya. Nah, kemudian kalau kita melihat, nah, tapi ini contohnya gondrong ya, enggak. Ini sudah betul Anda ini, ya ini. Cuman bersih ya. Tolong pada waktu praktikum itu kalau bisa benar-benar membayangkan bahwa kita itu mau berhadapan dengan eksekutif lainnya. Jadi nek iso yo yang tadinya mungkin wajahnya yang tadinya terutama harus nulis. Kalau pagi apalagi pagi ya harus mandi ya, baju badannya ini harus seger. Itu otomatis akan membuat pikiran ini fresh ya. Jadi jangan sampai kebalikannya. Ini yang saya tahu kadang-kadang wirawiri mahasiswa terus pakai lecek-lecek gitu kan enggak enak. Coba rasakan kalau kita rapi, mungkin saya Pak Warsono rapi itu kan suasana itu penting ya. Rasa aura kita itu penting. Ya, makanya lab itu sakral loh ya. Jadi tidak boleh main-main masuk lab itu ya. Nah, kemudian di sini ada teori yo, Mas. Coba ini tadi aku belum ngasih tahu. Coba Anda waktu memandang audien itu, Anda kalau memandang itu jangan ndelujur gitu aja ya. Ya. Jadi ada dibagi-bagi karena kan itu nanti audiennya begini ya. Entah itu letter U atau apa. Itu bentuk perhatian bahwa presenter itu tidak pilih kasih ya. Jadi dia menyenangkan yang tengah. Ya mungkin dimulai dari tengah, terus ke kiri sedikit. Pelan-pelan aja, jangan cepat-cepat, terus lagi kembali ke tengah, kemudian ke kanan lagi, terus jadi kayak orang dialog ya, jadi kayak orang menyanyi itu kan kayak dialog gitu, enak gitu ya, jadi nyaman gitu ya. Nah itu bagaimana untuk membiasakan gitu, latihan, jangan dadaan, di depan cermin, ya, wes itu nanti karena yang menilai kan instruktur toh, bukan mahasiswa loh. Nah, tapi kan mahasiswa seneng nek kamu ketok ganteng ya, terus senyum kiri kanan bisa ini. Nah, saat Anda nanti komunikasi, Anda akan menatap ini ada teknis sih, kalau takut menatap matanya, mungkin dia grogi kayak apa, ya menatap dahinya lah, ya dahinya itu bisa menghindari. Kemudian tadi yang teorinya, nah ini tadi yang kenapa Bortem tak senyum, tapi senyum ini kan ada teorinya ya. Teorinya adalah 227. Nah, nanti coba ngaca terus ngukur ya di depan kaca. Diukur itu 2 cm gitu ya. Nah, tetapi tak kasih ukuran bahwa kalau Anda coba Anda sekarang
di full. Full. Ini coba nanti diukur sendiri di depan kaca. Ini sudah 22 kalau udah full ini, ya. Nah, saat senyum 227 ini 7 detik ya. Ya, berhenti. Jadi saat gini mungkin tadi perkenalkan saya Ratih Juliati. Tahan. Gitu. Jangan perkenalkan saya Ratih Juliati. Kan enggak enak. Ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Jadi senyum itu juga ada aturannya, ada tekniknya. Anda lihat presenter yang profesional itu kan senyum terus, ndak hilang senyumnya ini, ndak boleh berhenti. Begitu ngomong ditarik lagi, gitu ya. Oke. Nah, yang tidak kalah menariknya adalah saat Anda mau presentasi, ini kelemahan anak-anak, wis toh. Baru mau presentasi terus mangan sambel, coba. Gak pede Mas, coba. Sambel pete lagi. Tidak pede nanti Anda. Jadi, ya gosok gigi, ya. Kalau tidak kalau tidak ada mungkin Anda bawa ini obat kumur. Nah, itu. Jadi isi enak gitu. Nah, sekali lagi di mana saja Anda berada, kalau Anda juga memperhatikan bau badan, ini selamat Anda itu, ya. Karena orang tidak akan ngata-ngatain bahwa Anda begini, ada begitu. Anda akan bilang, "Wih, aku naik deket Mbak Anu kok wangi baunya." Ya. Bisa jatuh cinta gara-gara bau badan Anda tidak berbau dan mungkin ada memakai yang soft gitu ya. Nah, jadi rangkaian komunikasi itu seperti itu. Oke. Yang kedua, Mbak coba selama ini mahasiswa teman-teman Anda kalau pakai hijab yang warna ini mesti diselempang-selempang gitu ya, Mbak? Coba diturunkan coba. Nah, terus ayo dianukan, kembalikan. Oh gitu ya. Oke. Itu ya enggak dijepiti ya, nanti kadang-kadang melotrok gitu ya. Nah, itu kan enggak rapi. Jadi misalnya kalau mau begitu sih harus pakai ada jarum pentul atau peniti gitu ya. Nah, ini misalnya Mbak, kita coba ya. Kita coba yang versi lain. Menurut Anda kira-kira seperti apa versi lain coba? Iya. Itu ada 2, bisa dilepas, coba yang dilepas dulu. Nah, itu bisa gitu juga. Yang satu disampirkan, tetapi waktu disampirkan itu ada penitinya. Coba, tek, ya. Itu bisa begitu, jadi kelihatan seperti dasi, atau mungkin bisa dimasukkan, juga bisa. Coba dimasukkan. Yang satu dimasukkan, iya. Yang satu dimasukkan. Satu aja dimasukkan, yang iya. Nah, tapi Bu Ratih berharap Anda sebaiknya pakai jarum pentul atau peniti sehingga ndak ribet saat praktikum, ndak gini ndak gitu, rapi. Pokoknya datang rapi seperti orang itu mau rapat, mau meeting gitu loh. Jadi itu eksekutif. Jadi Anda harus berpenampilan yang meyakinkan. Jadi ini nanti ya teknik memilih, memakai dan mengkombinasikan ini hijab dan dasi. Saya pikir ini sudah serasi ya, hitam, merah, ini warna yang bagus ya. Jadi enggak masalah, itu kan tertutup hitam ya Mbak ya, itu enggak apa, bagus. Jadi lebih serasi dikenek hitam ya, jadi daripada ada kelihatan putihnya ya. Nah, jadi kok lebih cantik itu. Jadi mungkin gitu, nanti seperti ini contohnya, dia nanti pakai jaket jadi rapi, oke? Nah, lebih bagus lagi kalau katunnya yang tidak, ini apa namanya yang katun ini? Apa namanya ini? Oke. Lebih bagus lagi yang katun yang kaku. Lebih baik katun yang kaku. Jadi ketok wajahnya itu loh, ketok bagus gitu kalau yang kaku ya. Itu kita harapkan begitu. Iya. Tadi itu kan jilbab, sekarang kalau potongan rambut gimana Bu?
Potongan rambut yang laki. laki-laki. Oh, untuk laki-laki. Saya rasa sudah betul itu, Mas, ini sudah bagus ya. Jadi kan kita ada aturan ya, tidak boleh lebih berapa senti? 2 cm. 2 cm dari yang paling belakang ini. Jadi tapi kadang-kadang ada bagus juga itu, ada anak agak gundul di bawah, terus ini agak gondrong ini, ya. Tapi rapi lah, rapi. Ini kan hampir kayak gitu. Iya, bagus lah ini. Udah kita ganteng. Cuma yo awut-awut ya. Jadi nanti jo sisiran ya, ya pakai pomade apa-apa gitu ya. Itu. Nah, sekarang saya kok kepingin kepingin tahu ini Masnya itu pakai dasi dipakaikan siapa ya? Kayaknya dipakai orang lain deh. Coba belajar sendiri sekarang. Ayo coba. Tak buka, coba dibuka. Ya. Gimana? Loh. Pakai. Ini kok secara aturan gitu ya. Ini kurang. Ya, coba sih. Yang Anda pakai sudah benar, apik, rapi, Mas. Tetapi secara aturan ini dasinya terlalu tinggi. Ya, dasi harus di mana coba Anda celana itu Anda posisikan yang paling enak. Enggak, celanamu jangan ditarik, jangan diturunkan. Pokoknya yang paling enak. Paling enak wis, paling enak. Nah, sekarang Anda buka dasinya ya. Anda buka dasinya, ya. Usahakan dasi itu posisi terakhir berada di mata sabu. Iya, di belakangnya mata sabu. Yang paling bawahnya mata sabu, ujungnya gitu ya. Memang kita mungkin apa yang diperagakan ini bisa nanti yang lain kalau masih belum terlatih itu bisa mengikuti gerakan 1 tadi dibuka, kemudian 2 dilipat, kemudian 3 diputar gitu ya Mas ya. Kemudian 4 mulai diukur ya, oke. Kemudian 5 sudah mulai dimasukkan dan 6 sudah mulai dipas-paskan ya. Nah, itu sudah bagus ya. Oke. Agak ini agak naik. Kurang seret. Iya. Oke, sudah bagus itu. Sudah bagus. Oke, coba jasnya dipakai lagi. Nah, saat praktikum kita masih karena dianggap yang punya jas merah, tapi nanti mungkin suatu saat ini Pak, barangkali diperankan jas temenan nih, jas eksekutif. Nah, itu kan akan lain lagi. Oke, Mbak, selama ini nanti kan ada duduk ya. Coba sih dudukmu kira-kira duduk gitu nggak capek ya? Oke. Nah, walaupun di kelas, nah justru ini latihannya di kelas ini, karena kan di kelas kita anggap adalah suasana kantor ya. Nah, jadi kalau bisa duduk pun juga diatur. Coba berdiri lagi Mbak, berdiri, ya. Berdiri, kemudian perutnya ditahan, iya. Berdiri, sigap ya. Berdiri tadi kita mulai dari berdiri sigap. Jadi pantatnya dikebelakangkan gitu ya, perutnya ditarik, dadanya dilapangkan, tarik ke kiri, kanan kiri, iya. Jadi jangan dinaikkan gini, jangan. Jadi ke samping ya, ke samping, iya. Nah ini memang tidak enak di Anda, tetapi enak dilihat daripada tadi. Ya, jadi berdirinya nanti begini, saat presentasi usahakan berdiri itu juga harus yang baik gitu ya. Jadi supaya latihan saat nanti presentasi, terutama kalau nanti Anda masuk di dunia kerja wawancara, itu kelihatan loh. Berdirimu itu dinilai, oh berdirinya kok sengkleh gitu ya, sudah nggak meyakinkan. Nah, sekarang Anda kalau diminta duduk pun juga duduknya jangan sembarangan, ini latihan. Nah, silahkan duduk, itu pantat yang di belakang itu ditaruh yang di paling pojok.
Iya. Mungkin anu ya diputer ya biar tahu ya, audien tahu ya. Ya, ya, oke. Ya, maju nanti Masnya ke belakang juga Mas. Kamu nanti ya, sebentar ya. Nah, wes saya duduk. Iya. Terus pantatnya agak ini, agak anu. Oke. Anda jangan senden. Jangan senden. Terus badannya agak ditekuk. Pokoknya agak gini ya dia, melengkung ya, melengkung gini. Menyentuh. Iya, Pinggir. bisa menyentuh tapi tidak senden ya, tidak senden. Oke. Dan pada waktu berbicara itu jangan begini, agak maju tek. Iya. Saat berbicara, jadi kan kelihatan perhatian gitu ya, penting ya. Karena pada waktu misalnya duduk ini saat apa? Saat Anda jadi audien ya, audien pun juga ngomong saomong kan juga kita nilai gitu ya. Jadi biar orang simpati dengan duduk saja kok ya apik gitu ya. Gitu ya. Nah, ini sudah bagus. Ya. Nanti kalau ada apa itu namanya sandaran di bawah, Anda enggak boleh cangkruk ya. Ya. Enggak boleh cangkruk. Itu untungnya enggak ada itu. Ya, ini Enggak boleh cangkruk gini. Enggak boleh cangkruk ya. Itu jadi latihan yang benar dulu gitu ya. Nanti akan kita terbiasa kok. Kita akan terbiasa. Kita duduk yang sigap dan yang kemudian itunya merapat kakinya, oke, udah bagus. Nah sekarang yang laki di depan ada begini. Enggak sudah tetap aja, tetap. Enggak, kamu ambil kursi agak sana. Oke, iya. Enggak, belakang agak belakang. Iya, oke. Silakan berdiri dulu, sigap. Pantatnya taruh kebelakangkan, perutnya ditahan, dadanya dibusungkan, oke, gini, ya, oke, iya. Terus Anda duduk pelan-pelan, kemudian pantatnya taruh belakang, terus, iya, lagi kurang kelihatan, iya, kakinya agak benggang, betul, kemudian ininya jangan nempel, tapi bidang, oke, ya. Jadi ini akan lama-lama nanti kalau Anda berlatih kayak gini, waktunya apa itu tua, itu tulang kita ya bagus gitu ya, enggak terus cepat bungkuk gitu ya. Nah bagus, jadi terlatih dari sekarang. Nah jadi kan kelihatan gagah ya. Jadi Anda sebagai praktikan harus berlatih tidak boleh kaki diangkat. Coba kaki diangkat contoh. Enggak Nah, gini. Jangan begitu. Ini adalah bos. Kalau nanti Anda jadi bos boleh, ya. Kalau orang yang bukan bos, jangan sekali-kali. Coba diturunkan lagi. Iya. Jadi sigap. Saat berbicara harus agak Jadi perhatian lebih itu. Jadi badanmu begini. Nah, itu akan menarik simpati. Kadang ngomongnya nggak seberapa, tapi cara ngomongnya itu menarik, itu menambah nilai tambah ya, gitu ya. Oke, ini sudah, kemudian dasi sudah. Ya, mungkin yang terakhir Anda juga perlu jalan ya. Nah, coba kursinya disingkirkan dulu. Iya. Iya. Jadi latihan praktikan sekali lagi. Pada waktu Anda dari tempat duduk, Anda kan mau presentasi nih. Ya, tolong mulai diperhatikan saat itu Anda diberi kesempatan untuk tampil. Ini adalah panggung Anda ya. Nah, jangan jalannya itu harus ditoto. Jangan lari, jangan kesusu, jangan pelan-pelan nyeret gitu, enggak boleh. Karena apa? Ini latihan, bayangkan pokoknya nanti kalau di lab, bayangkan Anda berada di kantor resmi ya, di suasana yang resmi. Jangan menganggap ini iki etok-etokan. Ojo, justru ini latihan. Kenapa kok harus pakai baju? Kenapa kok harus di lab? Itu latihan. Ini latihan benar ya. Sekarang coba sebelum Bu Rati ajari ya, kamu datang mau presentasi. Silakan jalan dulu. Di kelas ya. Di kelas. Jadi Anda dari duduk kan Anda bangun mau dipersilakan, Anda pasti jalan. Oke. Ya, yang manggil.
dosennya. Silakan untuk kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Silakan. Oke. Mungkin bisa kita amati. Balik lagi, ya. Kira-kira kalau menurut Anda tadi melihat cara jalan dia, pantas enggak jadi eksekutif, jadi direktur pemasaran? Ya. Jadi disinilah kita membuat kepantasan diri bahwa pinter tapi nek terus jalane rada makekeh kan kurang Pak. Ya. Kurang semangat ya kelihatannya itu. Lah elek Pak, enggak pantas gitu. Jadi enggak meyakinkan lah gitu judulnya. Nah Mbak, langkah yang harus Anda lakukan adalah ternyata jalan itu ada teorinya untuk wanita ya. Wanita kalau jalan itu adalah dia enggak boleh lebar-lebar. Jadi ada teorinya dia menapak. Ini kan kaki 2 ya. Itu dia di depan, pelan-pelan saja. Enggak usah ngono-ngono, jangan. Jadi tunjukkan bahwa Anda ya ini Anda wanita harus feminim. Ya, harus feminim. Feminin tapi tegas ya. Depan, truk gitu ya. Tek. Nah, itu jangan jenjet. Jangan gini, menapak. Tek. Terus lutut tidak boleh nekuk. Jadi kayak dilempar gitu ya. Jadi itu seperti kalau Anda melihat ada kok orang cantik jalan itu kan enak gitu dilihat ya. Nah, gitu. Mas yo ndak pajahi cantik tapi nek melakune cantik itu kayak wis cantik kabeh ya. Nah, coba sekarang silahkan Anda presentasi. Ya, kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pengamatan. Silakan. Iya. Kembali lagi. Iya. Jadi sekali lagi saat Anda presentasi anggap saja di depan Anda itu adalah eksekutif perusahaan lain yang harus Anda yakinkan. Itu. Jadi jangan anggap teman. Karena itu suasananya begitu nanti. Oke? Kemudian yang laki-laki coba sebelum Bu Ratih memberikan arahan, silahkan jalan yang paling enak menurut Anda itu bagaimana? Silakan. Ya silakan. Oke. Kok kayaknya kurang semangat ya. Jadi wong namanya eksekutif itu ya, calon pemimpin. Jadi Anda itu benar-benar kalau masuk lab itu harus membayangkan saya calon pemimpin ini. Saya bekerja di satu perusahaan yang multinasional kalau perlu biar gayanya lebih ya. Jadi laki-laki itu kalau jalan juga ada teorinya, dia tetap harus berdirinya, kalau wanita kan berdirinya harus mepet gini ya. Kalau yang laki agak benggang, tapi benggangnya tidak boleh melebihi bahu. Bahumu mana bahumu? Bahu, iya. Jadi tidak boleh melebihi bahu, jadi tidak boleh begini ya. Jadi harus sesuaikan saja. Terus tetap ini berdiri sigap, perutnya ditarik, sigap ini, oke, ya. Nah jalannya begini, kalau yang laki tadi, perempuan tadi di depan, kalau yang laki-laki di samping, ya, di samping. Nggak usah lebar-lebar, ya. Misalnya nanti Anda mau lari-lari pun juga harus begini-begini, itu lebih cantik itu, lebih gagah, ya, lebih gagah. Jadi orang lihat tuh, gagah gitu ya. Oke. Ya, silakan pada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil pengamatan. Oke, sebentar. Dari bunyinya saja masih kurang pas ya. Tek gitu ya. Ini masih klek masih gitu. Coba penapaannya, menapak itu kelihatan, nanti terdengar kok. Ya, plek, jangan celek, tadi kan gitu suaranya. Berarti Anda duluan yang depan, ya. Jadi ketokno bahwa Anda pantas jadi seorang eksekutif walaupun posisi masih di mahasiswa, tapi sudah potongan sudah ada gitu loh. Potongan eksekutif sudah ada, ya. Silakan.
Ya. Oke, ya, jadi kelihatannya plek 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 itu kelihatan. Oke, terima kasih. Semoga yang Anda peragakan ini bisa diikuti oleh peserta atau praktikan yang lain, sehingga latihan-latihan ini adalah untuk dirimu sendiri. Nanti yang untung dirimu kalau Anda pakai. Kapan makainya? Ya mulai sekarang sudah diberitahu. Jangan nanti, enggak Bu, nanti saya jalan yang baik nunggu kalau saya jadi direktur, kesuwen. Ya, kesuwen. Karena nanti kalau enggak ada terbiasa, saat wawancara cari kerja itu dinilai loh. Ya, dinilai. Bagaimana Anda jalan, bagaimana Anda duduk. Pokoknya segala gerak-gerikmu dinilai. Dan karena sudah terlatih, gampang saja, ya, enggak usah khawatir. Tapi kalau yang enggak terbiasa ini nanti kesulitan, gitu ya. Semoga ini nanti bisa dipakai seterusnya dan Anda akan beruntung dengan Anda sudah tahu duluan, gitu ya. Nah, terima kasih. Terima kasih. Saya langsung kembali Ya. ke Ya. Nampaknya ini nanti anak-anak yang praktikum ini kan suatu hari akan ini Pak, akan bekerja. Entah itu dia menjadi wirausaha atau dia bekerja pada suatu perusahaan, atau instansi baik nasional maupun internasional. Nah, kita akan senang kalau mahasiswa yang ilmunya tadi itu dipakai di dunia kerja gitu ya, dia dan kita cobakan ini ada ada 2 orang talent juga yang kita minta untuk memperagakan saat Anda nanti setelah ini kira-kira pantas enggak nih Pak ya. Ini anak-anak juga yang memperagakan kan masih sedang praktikum juga ya, sedang praktikum, tetapi Anda kita coba pantaskah Anda seakan-akan sudah bekerja. Nah, jadi kepantasan ini penting. Monggo silakan. Iya. Iya. Oke, silakan berdiri Mbaknya dulu. Iya, oke. Ini bisa dilihat saat nanti dia setelah lulus, kemudian dia bekerja, maka gayanya gitu ya, gayanya ternyata boleh juga ini Pak, anak-anak sudah mulai bisa memantaskan dirinya untuk bekerja pada satu tempat. Ya, jangan lupa tadi dimanapun Anda berada, jangan lupa kalau sudah bekerja senyum, ibadah senyum itu, ya, memberikan orang lain itu akan ketemu Anda itu kalau Anda senyum itu dingin gitu ya, memberikan cool jadinya, jadi senang daripada ketemu orang. Saya pernah itu ketemu orang Pak. Setiap ketemu orang ini saya kok ya juengkel ya. Wis ndelok wajahnya itu benar-benar melorok, megel, nek ngomong ya megelno lah, wis gak kena dipilih. Jadi iya. Jadi tolong sekali lagi ini Mbaknya kebetulan memperagakan yang seperti hijab segi 4 ya Mbak ya, hijab segi 4. Ini model hijab tampil formal ke kantor. Nah, jadi beberapa contoh. Nah, ini sekaligus keserasian. Apa yang dipakai Mbaknya hitam, kemudian dia punya hijabnya juga ada versi hitamnya juga. Kemudian sepatunya juga hitam, pantofel ini sudah bagus. Untuk sepatunya berapa senti Mbak? 5 kayaknya. 5. Enggak 4, 5. Kalau tadi Mbaknya yang 3 yang perkan. Enggak masalah. Tetapi kalau untuk yang sudah bekerja, ojo 3 kurang bagus kurang meyakinkan. Nah, ini kan 4 nih enggak salah. Ini enggak 4, 5 itu kayaknya. Nah, itu lebih meyakinkan dan juga membawa tasnya juga tas yang benar-benar tas formal ya, gitu formal. Nah, kalau Anda punya laptop, biasanya jangan dicampur dengan ini, tas laptop sendiri, tas cangklong sendiri. Jadi biasanya 2. Kalau eksekutif wanita itu 2 bawa tas ya. Kemudian untuk yang peragaan yang kedua ini ketoknya rame.
ya kelihatannya rame hijabnya, tetapi karena soft ininya jasnya menutupi, dan ini serasi juga ini. Kemudian yang sebelah yang di atas sana ini agak ke hitam, biru dongker, hitam atau biru dongker ini. Nah ini juga variasi yang bagus. Nah jadi dengan begini, kalau mungkin nanti Anda tidak pakaian gini, orang nggak menyangka kalau Anda, oh ini mahasiswa, enggak. Tapi kelihatannya ya memang orang kantoran, ya orang kantoran. Nah kemudian Mbak, ini juga bisa ya, ternyata tidak hanya segi 4, tapi pasmina juga bisa dipakai. Jadi kan judulnya jilbab itu ada 2 macam, segi 4 dan pasmina itu yang lebar, yang panjang, itu pasmina. Nah ini juga cantik juga dipakai untuk ini, tapi memang nggak sulit yang nggak terbiasa. Tapi kalau ada teman saya terbiasa dengan hijab pasmina daripada segi 4, nah nggak masalah, yang penting enak dipandang, nggak ruwek-ruwek. Tapi tolong kalau pakai hijab itu usahakan jangan sampai berantakan. Jadi bagaimana caranya supaya adalah peniti, ada ini supaya jangan berantakan. Kita berharap sekali untuk praktikan nanti kalau pakai hijab yang seperti model tadi, tolong jangan sampai Anda sekali-kali Anda sering nyampir no gitu, kurang bagus, enggak enak dilihat ya. Jadi kelihatannya kurang siap. Nah, itu seperti itu. Nah, sekali lagi untuk yang bekerja, oh ya tadi lupa berarti untuk yang praktikan, tolong pakai make up juga tapi yang soft ya. Kalau untuk yang bekerja ini memang harus ya mungkin jangan lupa itu ada ya, bukannya kadang-kadang ada wanita yang mengabaikan, dia adalah dilihat orang banyak, dia mengajar tapi tidak menggunakan lipstik, itu kan enggak enak dilihat. Jadi tetap berwajah, ini sasaran pertama orang ini adalah wajah, seperti itu. Oke, kalau tadi sudah tak bahas yang putri ya, jadi bisa 2 ya, nanti pakai celana panjang atau pakai rok ya untuk yang wanita. Cuman bisa jas, bisa blazer. Pokoknya yang penting ini, yang penting rapi gitu. Itu menunjukkan bahwa kita kerja kantoran gitu ya. Kemudian ini Mas, ini yang laki-laki. Kalau kita melihat gini ya. Baju dalam ini mohon maaf sekali, saya karena beberapa kali setiap mengawali kuliah gitu, kalau waktu itu udah luring ya, mesti tak panggili yang satu yang rapi, satu yang berantakan gitu. Nah biasanya terus ini kan bagus lah kalau hemnya sudah kelihatan rapi ya, itu seperti yang dipakai itu sudah rapi, kan enak dilihat. Nah biasanya tak panggil, tak suruh buka, itu ya mohon maaf ini sudah nggak disetrika, mungkin dipakai beberapa kali gitu ya, kan kelihatan. Jadi beda ya, misalnya mau praktikum pagi-pagi atau malam hari itu ya, kalau usahakan yang praktikum ya besok mau dipakai itu malam disetrika, dicentel, barangkali nanti kalau kita telat-telatnya itu loh, enak malam aja nyetrikanya atau sore. Jadi pagi hari enggak usah kesusu. Nah, terus dicentel, baju mau kita pakai besok itu sudah tersedia, itu jauh lebih enak, aman, enak, enteng gitu nih. Jadi enggak kesusu. Jadi mempersiapkan malam hari, pagi tinggal pakai. Nah, coba sekarang kita lihat keserasiannya. Di sini ya, kalau Mas ini sudah serasi, hanya saja mungkin akan lebih serasi kalau jasnya sama dengan celananya. Iya. Nah ini yang kurang, ini kita lihat kurang. Nah seperti yang dipakai Pak Warsono sudah serasi ini. Jadi antara jas sama celana sudah sama, match. Kemudian dasi menyesuaikan. Ini juga kan dasi abu-abu, seret-seret itu juga kan dasinya kena ini jasnya ya. Itu kena jasnya. Mungkin bisa juga kalau Anda ini adalah
kerja kantoran tapi boys gitu ya, karena celana jean, kan bawahnya celana jean. Bagian marketing biasanya. Iya, anak marketing lah. Tapi kalau bisa yang supaya kelihatan ya penampilan utuh itu memang harus satu warna dengan ininya. Nah, seperti ini contohnya nih. Loh, ini kan satu warna. Kelihatan. Gitu ya, satu warna. Oke. Kemudian juga itu biru dongker, anunya bisa juga gelap ya, enggak harus putih ya. Jadi tengahnya enggak harus putih. Misalnya biru dongker, biru laut. Nah, itu seperti yang sebelah sini. Nah, ini. Jadi warna jangan banyak-banyak. Warna itu 2, 3 paling banyak itu 3 warna. Ini kan 2 bagus sudah. Ini ada tambahan itu coklat-coklat ya. Sudah cukup itu. Sudah cukup. Iya. Kemudian suatu hari nanti Anda kan juga diundang. Ya, Anda bekerja tapi diundang ada pertemuan di luar kantor ya. Nah, tetap harus memakai yang serasi gitu ya. Mungkin seperti ini yang wanita ya. Kita lihat ini kan mainnya di warna putih hitam. Nah, kan cantik, dia cantik sekali, putih hitam. Nah, terus hijabnya dimainkan ya. Jadi enggak syukur morong ini tok plak gitu, jangan. Kalau sudah begini tidak boleh seperti itu. Makanya tadi mahasiswa saya pikir coba mulai dirubah ya, jadi mulai ditata. Jadi ternyata orang itu juga mengamati loh, gitu ya, mengamati. Nah, kemudian kalau dia pakai baju yang serasi, ini bisa. Nah, terus hijabnya disesuaikan dengan tas, ya itu ya, yang tas. Terus bajunya sama merahnya dengan baju. Nah, jadi harus ada nyambungnya. Ini main warnanya ya dua kan dua semua ini. Nah, itu kalau mau beda kalau Anda ke kafe ya, barangkali ke kafe mau santai jalan-jalan silahkan, tetapi ya tetap kalau berarti tetap memikirkan warna. Misalnya kalau kita pakai warna merah muda, itu biasanya saya suka ya paling enggak sepatu ada merah mudanya, dalam ada merah muda, kalau tas ada merah muda, itu orang tuh seneng lihatnya ya. Ya jadi misalnya ini hijabnya, ini coklat tua, ini coklat muda, sepatu coklat muda, itu kan berarti kan ada nyambungnya. Jadi jangan tabrakan ya, jangan kayak traffic light tabrakan ya. Dulu mungkin kan di SMP atau SMA itu kan diajarkan teori warna. Iya. Warna dasar itu kan ada kuning, merah, biru. Nah itu kalau misalnya kuning sama biru itu kan jadi hijau, nah itu kan satu galur ya. Terus kalau itu biru sama merah. Agak jadi urannya tuh jadi biru. Nah, itu kan satu galur Bu ya. Betul. Apa seperti itu ya teorinya? Iya. Jadi begitu. Tetapi ada orang yang suka nabrak warna. Nah, mungkin kalau Anda pernah membaca ini ya, tapi terus jadi trennya gitu. Misalnya ini Donat Don King. Itu kan orange sama merah muda itu warna jelek itu. Tapi terus jadi icon gitu. Jadi kadang-kadang itu enggak mesti. Jadi kalau Bu Rati lebih senang sih itu serasi ya. Serasi itu tidak perlu mahal bahannya, yang penting nyambung. Ya, mungkin kita beli sepatu yang murah, warna merah muda, ini merah muda, ada merah muda, tasnya merah muda, itu kan jadinya utuh, ketok larang gitu loh Mbak ya. Nah, kita larang. Jadi harapan kita begitu. Saya kok masih kepingin tahu ini kira-kira pantas sama lakune arek-arek iki. Walaupun dia masih mahasiswa, tapi kepingin tahu kira-kira kalau jalan apakah benar-benar kayak eksekutif gitu loh ya. Jadi kita coba dulu deh, Mbaknya dulu silakan dari sana Mbak. Ya. Untuk memakai hak, ya ini tak kasih tahu ya. Kalau Anda pakai sepeda motor ya, ini kan nggak enak ya pakai hak sepeda motor. Gak apa-apa, cangkingen. Jadi dicangking, ditaruh di tas, ya. Anda pakai sepatu cat biasa aja. Sampai di kantor,
baru dipakai gitu. Nah itu salah satu trik Anda kalau tidak merusak penampilan gitu. Ya, jadi sepeda motor ya santai aja. Kadang bahkan dikasih lemek sih anak-anak, terus begitu di kantor harus sudah mulai macak sing genah, sing apik. Nah, jadi itu kemudian jalan ini kayaknya nggak terbiasa dengan hak yang setinggi itu ya. Nah, kelihatannya. Nah, jadi kelihatan sekali. Tetapi Bu Rati ingin tahu, coba ini sebelum kita kasih triknya, kira-kira jalanmu bagaimana Mbak? Coba. Sebentar. Sebelum jalan Anda berdiri yang lurus ya. Yang ini kakinya ya yang laki, oke. Kaki, tangannya biasa aja. Kemudian untuk wanitanya sudah bagus. Terus ini agak pantatnya agak ini ya ditegakkan gini. Terus perutnya. Jadi memang di awal dulu Bu Rati itu mikir ya, kok perut kok ditahan ya. Ternyata memang harus. Nek enggak kayak jemblung ngono to, Pak. Ya memang harus ditahan. Tahan, ditarik, terus ini jangan lupa. Ojo ngene, ini kok sangkuk, bungkuk. Jadi tarik gini. Karena kalau sudah gini itu sudah percaya diri kita itu. Oke. Silakan jalan dulu. Yang perempuan dulu. 1, 2, 3. Oke, kembali lagi. Iya. Pertama, Anda tanganmu nggak melambai ya. Tetap melambai. Misalnya bawa tas itu yang satu ya melambai biasa. Yang kedua, ini kurang menapak. Tak, ini pengaruh sekali. Apalagi ada bunyinya, ya. Terus melangkahnya ini kalau tadi Anda sedikit begini saja sudah jadi Pragawati. Dan ini memang jalannya harus di atas catwalk, bukan di jalan raya, bukan di mana-mana. Nah, kalau yang wanita di jalan raya ya biasa itu ya tadi depan. Jadi kalem saja. Tolong ingat bahwa Anda wanita yang Anda adalah eksekutif gitu ya. Jadi saat itu Anda seperti itu. Coba silakan diulangi lagi di depan. Iya. 1, 2, 3. Iya. Iya, berhenti sebentar. Terus tangannya dicangklong, yang kiri yang gini, terus yang tanganmu melambai 1. Jangan ya, melambai dikit. Ya, 1, 2, 3. Iya. Oke, melambainya kurang ya, biasa gini agak gini. Oke, enggak apa-apa. Ya. Nanti perlu latihan sehingga pantas untuk menjadi eksekutif gitu ya. Jadi kan menambah kepercayaan masalahnya. Jadi kalau Anda enggak dipercaya itu sakit loh, orang enggak dipercaya itu ya. Enggak pantas itu lah sakit apa. Nah, sekarang yang kedua ini yang laki, monggo Anda coba badannya dianu dulu, kalau mau berjalan badannya ditata dulu ya. Oke. Agak ini oke ya. Oke ya. Anda melangkah, kalian tadi sudah saya ajarkan, jadi menyamping ya. Samping tidak usah ini, tapi menapak, tak menapak ya. Jangan klek jangan gitu. Tak gitu. Silakan. 1, 2, 3. Kembali lagi. Iya, terlalu lebar. Coba diulang. Terlalu lebar. Jadi tidak usah. Jadi kalau Anda benggang ya benggang, tapi benggangnya ya samping. Jadi Anda terlalu gini. Kakimu terlalu jadi harus lurus gini. Yang bagus lurus. Luruskan coba, luruskan. Lurus ya, lurus. Nah, wes, oke. Segitu ya. Oke. Tangannya biasa aja. Saat berjalan pandangan ke depan, ya, jangan nunduk. Oke. 1, 2, 3. Ya, kembali lagi. Oke.
Ya, jadi masih tetap harus latihan karena nanti akan menguntungkan Anda kalau Anda bisa merubah cara jalan dan sebagainya. Kaos Oke. kaki, Bu. Kaos Ya. kaki perlu. Oh iya, Kaos kaki ini. kaos kaki untuk laki-laki ya sebaiknya pakai kaos kaki. Kalau wanita boleh stocking yang warna kulit ya, warna kulit itu jauh lebih bagus. Oke. Kemudian Anda akan terlihat orang kantoran bila mana nanti Anda akan bertemu seseorang yang belum dikenal dan Anda harus meyakinkan orang itu bahwa saya seperti, Anda enggak usah bilang gini, kenalkan saya direktur eksekutif begini enggak. Dari perilaku Anda saja kita sudah tahu. Melalui apa kita akan ngomong bahwa saya adalah direktur sebuah perusahaan? Melalui apa? Iya. Jadi Anda kalau berkenalan jangan lupa kartu nama itu harus selalu dibawa. Coba sekarang anggap saja Anda baru bertemu. Anda mengenalkan diri dengan memberikan kartu nama. Ya, menurut Anda sih seperti apa dulu deh, belum saya kasih tahu yang benar. Ayo silakan. Oke, silakan. Siapa dulu yang mau mempraktekkan? Silakan. Oke. Ya. Silakan. Kenalkan diri. Ya, perkenalan diri terus kamu memberikan kartu nama. Salam kenal Bapak Fahmi, saya Alvina sebagai karyawan dari PT. Baik, untuk mempermudah komunikasi selanjutnya, berkata dengan saya. Terima kasih Bapak Zulfahmi. Nanti setelah kami berdiskusi dan mendapatkan hasil akhir, saya akan menghubungi Bapak. Terima kasih. Oke. Sebenarnya sudah agak betul gitu ya. Tadi Anda memberikan kartu nama tangan 2 ya, tidak tangan 1. Tetapi masih kurang membuat apa itu? Orang yang Anda kenal itu menilai kepribadian Anda. Jadi saat Anda menyerahkan itu Anda pandang wajahnya, pandang aja mek ngono to ya. Tangan 2 dipandang wajahnya, kemudian agak sedikit apa? Kakinya itu gitu ya. Jadi agak jadi kayak orang itu, jadi jangan gini saja tapi gini ya. Coba diulang. Coba diulang. Ya. Jadi ujung-ujung dipegang gini, jadi ke atas ini, ke atas. Kemudian saat memberikan itu Anda memandang, ya, Anda memandang. Kemudian Anda agak sedikit ini Mas, merunduk, kok merunduk apa jenenge? Kakinya itu kayak kayak orang menyilahkan, gitu ya. Jadi menyilahkan. Coba diulang lagi. Pada waktu Anda memberikan, ya, coba diulang lagi. Oke, yang menerima juga sudah. Jadi ada gerakan bahasa tubuh yang juga menerima dengan Oke. Saya belum melihat Anda tadi sudah salaman ya? Coba diulangi lagi salamannya. Salaman tangan. Ya. Oke. Pegang dulu, ya. Setelah ketemu baru Anda bareng-bareng. Nah, itu tandanya ini sudah menyatu gitu ya, menyatu. Anda menerima, welcome gitu ya, Anda welcome itu. Tapi kalau mek ngono tok itu enggak ya. Jadi kalau Anda mau itu nanti orang membaca langsung ke pribadinya kita gitu. Oh, orang ini kayaknya nyepelekno gitu ya. Jadi kalau memegang terus dengan agak ditekan dikit lagi, jadi dipegang terus ditekan, itu pertanda bahwa Anda adalah bisa yakin gitu, membuat yakin lawan bicara Anda gitu. Oke ya.
Jadi coba silakan kembali lagi di apa anukan ke depan, iya. Jadi oke, ini sudah. Jadi jangan lupa tetap tersenyum ya, tersenyum dimanapun berada, tersenyum itu jangan lupa itu. Itu menunjukkan bahwa juga Anda welcome, tersenyum itu welcome ya, Anda nggak sombong gitu ya. Oke, mungkin itu ya Pak Warsono ya, sedikit cuplikan bahwa ini anak-anak yang praktikkan ternyata juga dia berusaha memperagakan suatu hari nanti sudah mulai bisa menghayati perannya gitu ya. Jadi harapan saya sebetulnya waktu nanti tidak tahu gimana deh. Praktikan yang di manajemen itu seperti ini. Coba kira-kira gimana rasanya Mbak pakai yang seperti ini dengan pakai jas merah tadi? Lebih menghayati yang mana? Kira-kira Yang ini ya. Jadi ketoke bener-bener kayak wong kerja gitu ya. Nah, ini juga juga mungkin dengan ya pada saat Anda termasuk sepatunya harus gini, penampilannya khususnya yang mungkin menstrak ya. Menstrak aja Pak. Yang Karena lulus ya. menstrak itu kan dia ilmunya sudah ilmu yang lain sudah level, dia layak lah jadi eksekutif. Ya, jadi kamu gimana ini juga ikut praktikum ya enggak? Praktikum juga? Sudah ya? Yang ini sudah? Oke. Nah kan beda ya rasanya kalau misalnya praktikum salah satu praktikum misalnya menstrak diginikan gimana? Kira-kira merasa benar-benar eksekutif ya. Nah, tapi kalau nanti marketing itu kan level manager marketing ya. Tapi kalau menstrak ini orang nomor satu di perusahaan gitu. Jadi Mereka kalau dari posisinya kan top manager, top manajemen ya. Jadi kayaknya kok persis kalau anak-anak wisuda itu loh, pelepasan disuruh pakai ini ya? Yudisium ya. Iya benar, yudisium. Yudisium pakai gitu. Nah kan beda rasanya. Nah waktu praktik bagus juga ini. Jadi nanti kalau dia bercanda kan jas-jasannya lah ya orang Pak, orang mentolo ate jongkrokne kancane ka apa? Ya Pak ya. Kan mau pakaian itu kan juga bisa mengendalikan orang. Justru tadi jadi judulnya yang tadi jenengan memberikan tadi memang benar betul-betul ini judulnya. Jadi akan membawa kesuksesan karier ini Pak. Jadi benar-benar akan ini penampilan menunjang kesuksesan karirnya. Jadi karena ini adalah Anda pinter Anda ini tapi terus dipercaya orang ya. Nggak dipercaya orang gimana? Karena performanya kok ngono, kok gitu ya. Kok nggak pantas ya? Oh jadi direktur loh, kok nggak pantas, direktur utama lagi nggak pantas gitu, ya. Jadi mohon maaf ini secara fisik kita bisa menyempurnakan dengan berpakaian. Ini contohnya dulu memang ada wali kota Malang badannya kecil, yang selalu dibilang wali kota itu yang ajudannya, yang gede dukur gitu, pakaiannya rapi lah gitu loh. Jadi Anda enggak masalah, Anda kecil, Anda tinggi, Anda pendek, enggak masalah. Bungkus dengan penampilan. Nah, itu akan kelihatan pantas Anda sebagai seorang eksekutif. Mungkin itu dari saya, Pak ya. Barangkali yang sedikit ini bisa membuat mereka menyadari bahwa penampilan ini menunjang karier dalam dunia kerja. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rate. Jadi demikian acara kita hari ini. Jadi berkaitan dengan pembekalan praktik ini ada beberapa hal baru yang ternyata ini mungkin baru kita ketahui ya. Oh ternyata untuk melakukan menjalani karir itu butuh penampilan tertentu dan ini memang harus dikondisikan sejak dini. Ya saya membayangkan itu kayak penampilan itu kayak di Akmil itu, Bu. Akademi militer itu kan streng banget, ya. Rapi rapi dan harus seperti itu. Enak dilihat ya Pak ya. Nah ini betul.
ini walaupun kita itu ya tidak se-streng itu, tapi harapannya itu paling tidak nanti kalau di perusahaan besar, ya kita itu bekerja harus berpenampilan kayak apa. Nah tadi Bu Rati sudah menjelaskan bahwa dalam penampilan ini itu dibutuhkan banyak hal. Ternyata cantik dari sisi fisik aja ternyata tidak cukup. Ya ternyata itu cantik itu harus juga didukung kecantikan dari dalam. Ya. Lalu salah satu modal utama itu senyum. Nah, saya itu yang agak susah senyum Bu. Ini berlatih. Jadi apa itu modal senyum. Ya senyum itu kan ya bisa jadi itu bagian dari ibadah karena orang kalau senang melihat orang melihat kita itu kan menyenangkan orang kan ibadah itu. Ibadah tidak selamanya itu kan hablum minallah, tapi hablum minannas termasuk kita bekerja yang baik itu juga seperti itu. Nah saya kira itu para praktikan yang berbahagia. Jadi syukur alhamdulillah kita ini memperoleh pengalaman-pengalaman yang tadi ditularkan oleh Bu Rate, dan ini bagi saya juga ini ada beberapa hal baru yang saya terima. Cara jalan aja ternyata itu harus ada teorinya. Tertentu ada teorinya, termasuk senyum itu. Jadi 227 itu bagi saya masih baru. Jadi itu saya kira harapannya nanti hal ini bisa dikondisikan pada saat praktikum. Jadi nanti di praktikum sekalipun Anda belum menggunakan jas formal seperti penampil yang kedua itu, ya harapannya mungkin dengan jas alma mater, lalu pakai pakaian yang putih, terus itu jangan sampai terjadi pakai dasi tapi bajunya itu tidak dimasukkan, itu kan ya nggak pas, itu banyak terjadi. Terus ini sedikit ini berat ini. Kadang kalau jalan itu ada orang yang memasukkan tangannya ke saku itu, sebenarnya itu gimana Bu? Itu secara psikologi orang kalau suka masukkan tangannya ke saku. Atau mungkin pernah lihat kan ada orang diajak ngomong terus gini. Iya. Ini orangnya tertutup. Ini bisa kita kenali dari ini bahasa tubuhnya ya. Jadi suka masukkan, ini berarti dia kayaknya enggak mau diganggu gitu ya. Jadi maksudnya kan enggak enak dilihat sebenarnya, jalan kok tangannya dimasukkan itu kan enggak enak. Jalan itu ya melambai. Itu artinya dia kan bebas, ya enggak welcome. Jadi tertutup dia. Jadi kalau terutama yang paling kelihatan itu kalau diajak ngomong terus sendakep ini. Nah, sendakep ini sudah enggak mau nerima masukan orang seperti ini. Gitu. Jadi kelihatan egois ya mungkin ya bahasa kita ya itu. Jadi mudah dikenali. Makanya bahasa tubuh ini bahkan ada di psikologi populer itu kan membaca raut wajah. itu ada semua ada artinya. Jadi memainkan dia berkerut dahinya itu kan kelihatan dia bagaimana dia bohong enggak bohong bisa dilihat dari wajahnya gitu. Jadi memang ya tidak harus kita pun juga bisa belajar ya. Belajar mengenali orang dari seperti itu. Ya, jadi ilmu itu ilmu populer jadi menarik untuk dipelajari dan enak kalau kita sudah tahu sifat-sifat orang, maka kita bisa mengantisipasi. Oh, orang ini introvert misalnya. Oh, kita harus bagaimana menghadapi orang kayak gini gitu. Jadi tidak ada ruginya kita, dan bahkan saya suka berhadapan dengan orang-orang yang agak aneh-aneh itu saya berusaha untuk ini cari celah gimana ya supaya saya bisa diterima. Nah itu juga salah satu ya, kita selalu tetap belajar walaupun seperti ini, dan kita berusaha supaya kita bisa juga masuk pada dunia mereka dan nantinya ya biasanya orang yang sering begini loh, sama saya kok orangnya tertutup ya enggak ini, tambah sama sampean kok iso ngobrol kaya ngono ya. Nah, berarti artinya kita sudah punya bisa klik sama dia. Nah, ini penting sekali. Itu yang dimaksud dengan tadi yang nomor 3 tadi itu Pak. Tata cara menjalin hubungan kerja yang profesional itu makanya saya tadi menyampaikan bahwa kalau kita mau profesional, makanya kita jangan pakai kata di deh. Kita harus memahami,
memahami, menyadari, memperhatikan. mengerti. Udah. Jadi kita hidup jangan pakai Ya. jangan minta diperhatikan. Jadi kalau diminta itu kan berarti kan tangan kita ke di bawah. Betul. Kita harus tangan di atas memperhatikan itu kan tangan di atas. Memberi pemahaman. Pokoknya itu kita nggak akan kecewa kalau kita siap dengan hidup dengan kata itu. Seperti itu. Terima kasih Bu Ratih. Sama-sama. Jadi banyak hal kita menerima masukan, ya, pengalaman dari Bu Ratih. Harapannya ini nanti bisa dikembangkan lebih jauh oleh Anda semua, oleh saya, oleh kita. Dan terima kasih Bu Ratih ini atas masukan-masukan lalu sharing pengalamannya. Dan semoga ini bisa diaplikasikan oleh para praktikan kita. Saya kira itu untuk kegiatan hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.